Renungan Harian Katolik, Selasa, 29 Oktober 2024. Iman dan Kerajaan Allah. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Lukas bab 13 ayat 18. Saudara-saudara, ada dua perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ketika berbicara mengenai kerajaan Allah, yaitu tentang biji sesawi dan ragi dalam terigu. Semuanya bermula dari yang kecil dan sederhana, kemudian dapat memberikan dampak dan daya guna bagi keseluruhan. Perumpamaan ini meneguhkan para murid dan orang banyak yang takut dan khawatir karena mereka hanyalah kawanan kecil. Segala sesuatu dimulai dari yang sederhana, dan Allah akan memberikan pertumbuhan. Syaratnya adalah seperti ragi, yakni mau melebur, bersatu dan hadir dalam dunia, tidak mengambil jarak dan menutup diri. Kedua pesan ini sangat kuat bagi gereja awal yang jumlahnya sangat sedikit. Segala sesuatu kita lakukan tentu memiliki sebuah maksud atau tujuan. Dalam beriman tentu kita juga memiliki tujuan. Lantas kalau kepada kita diajukan pertanyaan untuk apa kita beriman? Pertama-tama kita mungkin akan menjawab bahwa kita beriman supaya kita selamat. Memang jawaban itu benar dan amat wajar. Akan tetapi, kita tidak hanya berhenti sampai di situ. Iman kita mengharuskan kita untuk ikut mengemban misi Kristus, yakni mengembangkan kerajaan Allah. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seperti biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon yang besar, dan juga seperti ragi yang menghamiri 3 sukat tepung. Kalau kita benar-benar mengikuti Dia, berarti kita harus seperti biji sesawi dan ragi itu. Setelah menjadi pohon besar, biji sesawi itu menjadi tempat berteduh dan bersarang bagi burung-burung. Sementara itu, dengan ragi, tepung itu siap untuk dijadikan roti. Bagi biji sesawi maupun ragi, semuanya akhirnya berguna bagi yang lain. Kerajaan Allah seumpama biji sesawi dan ragi. Demikianlah Yesus mengumpamakan kerajaan Allah. Kecil tetapi setelah ditaburi di ladang yang subur ia akan bertumbuh subur, besar, dan menjadi pelindung. Demikian juga ragi. Kelihatannya kecil, tetapi ia dapat mempengaruhi adonan dari dalam. Kerajaan Allah meskipun kecil, tetapi setelah ditaburi ia akan terus bertumbuh. Kita sering ingin bekerja dengan cara-cara yang besar, dana besar, kekuasaan besar, proyek besar untuk membuat hasil yang besar. Belajarlah dari cara kerja kerajaan Allah. Ia memulai dari hal yang kecil, namun berdaya besar dan tetap senantiasa mempengaruhi dari dalam serta membawa pertumbuhan. Benih-benih kerajaan Allah telah ditaburkan dalam diri kita. Kita konsisten dengan tekun, setia dan bersahaja dalam merawat dan membesarkan benih iman, kasih dan harapan yang ditaburkan dalam diri kita sejak kecil. Belajar dari perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, kita harus ikut serta menjadi pewarta Injil bagi orang-orang di sekitar kita. Kabar gembira itu bukan hanya menjadi konsumsi diri pribadi, melainkan juga diperuntukkan bagi sesama kita, terutama lewat kesaksian hidup kita. Dengan demikian, semakin kita beriman kepada Yesus, semakin pula kita terbuka dan menerima orang lain. Kehadiran Allah membuat kita dapat merasakan cinta kasih, keadilan, kebenaran dan damai sejahtera. Allah mendorong dan memotivasi kita untuk cenderung selalu hidup dalam kebenaran. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diubah hidupnya secara perlahan-lahan menjadi pribadi yang penuh kemurahan hati. Orang yang telah diubah oleh Kristus adalah pribadi yang mampu menghadirkan belas kasih Allah secara nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Hidupnya sungguh penuh dengan kemurahan hati. Ia akan menjadi saksi Kristus dan kehadirannya membuat banyak orang mengalami pertobatan dan pembaruan hidup. Semuanya itu karena Kristus yang hidup di dalam dirinya. Tuhan, bantulah kami agar dapat menjalani proses-proses pertumbuhan dalam hidup kami dengan tekun dan sabar. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.